Pertanyaannya, oh kita ngomong enak. Oh Pancasila, Undang-Undang Dasar belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sekarang saya tanya, konsepnya mana? Bagaimana? Yang penting itu bagaimananya, bukan tentang apanya. Dan siapa? Nggak ada artinya. Jadi proses kemampuan mengambil keputusan itu harus base knowledge dulu. Kemudian dipahami apa esensinya. Baru best decision making proses. Karena hidup ini adalah keputusan, bukan kesempatan. Seperti monyet mencari kesempatan dalam kesempitan, itu monyet. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kalau melayani Tuhan. Nah, sekarang kesempatan melayani rakyat. Mau mereka melayani rakyat? Keputusan. Saya menyampaikan ini bukankah keputusan? Panggil ke profesor, doktor, jenderal, segala macam itu. Panggil, suruh ngomong sini. Kalian undang aja ngomong. Kenapa enggak? Belum tentu dia paham. Ini baru pengetahuannya. Memahami sejarah detail, understandingnya belum. Nanti tunggu. Belum sampai bagaimana menyerap itu puluhan tahun sejak zaman Mojopahit. Pancasila itu ada di Indonesia, tidak ada di Arab, tidak ada di Cina. Ada mungkin yang sama isinya, tapi bukan Pancasila namanya. Mojopahit bisa bertahan 4,5 abad. Ya. Cuman tolong diperhatikan ya. Anehnya begini, kenapa setiap angka 7 ini ya selalu menjadi persoalan bagi bangsa ini. Dulu abad ke-7 ya, Kerajaan Mojopahit, Sriwijaya. Ya. Kemudian abad ke-14 Mojopahit. 7 semua, sekarang abad 21. Jangan-jangan Indonesia nanti hancur lagi. Itu perkiraan saya ya. Pelajarilah, jangan meninggalkan sejarah. Kita bukan meninggalkan, melupakanlah. Kalau perlu dibenam aja, dikubur. Makanya jangan bilang, bumikan Pancasila. Artinya apa? Kubur Pancasila. Tapi udah termakan semua kita ini. Di framing. Bumikan Pancasila. Bumikanlah salah. Harusnya Pancasila itu bukan dibumikan, dijunjung tinggi. Diimplementasikan. Apa bedanya aktualisasi sama implementasi? Aktualisasi itu belum dinormalkan. Pancasila adalah ideologi negara. Konstitusi. Tapi kita tidak bahas itu, nanti lebih detail lah. Ya. Kemudian krisis moral seperti korupsi. Ampun dah gua dah kalau melihat sekarang ini. Ya. Korupsinya berjamaah. Coba, kalau zamannya Orde Lama, Orde Baru masih tertentu aja yang korupsi. Kalau ini tidak. Dari A sampai Z. Dan tidak malu-malu. Ada moral lagi. Jadi apa? Moral assassination. Culture assassination. Ini era kita. Ya. Kembali munculnya paradigma kesukuan. Ethnicity paradigm. Kemarin sebenarnya udah saya tayangkan, tetapi lebih bagus berseri, sistematis, ya, masif, dan nanti kita ini bisa terintegral gitu loh. Apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya kuat ya. Mudah-mudahan saya kuat. Nah, pembangunan karakter bangsa dan nasionalisme, nation and character building, semakin tidak terarah dan menyimpang dari landasan apa? Pemikiran paradigma nasional Indonesia. Coba ini. Ya, menghimpun ini nggak gampang loh ya. Saya beritahu aja. Nah, itu baru pengantar ini. Apa kata Pak Sri Sumantri? Ini dosen saya waktu saya di Sesko TNI dulu, Sesko APRI dulu. Ya. Realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di negara kesatuan Republik Indonesia apa? Masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi amanat pembukaan
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah apa? Sebuah grand design yang berisi perintah. Jadi amanat pembukaan itu apa? Ada perintah di sana yang harus nyatakan, harus diwujudkan gitu loh. Nanti kita kupas apa kata Pak Sri ini, almarhum sudah beliau, kira-kira 2 tahun yang lalu. Coba kalau ada, beliau diajak bicara di sini. Beliau tersingkirkan juga. Karena beliau bicara kebenaran. Sekarang kalau saya ngomong begini, tersingkir nggak? Tersinggung nggak itu mereka? Tapi mari kita buktikan. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, ketika melaksanakan ibadah. Penjajahan malah lebih berat, penjajahan bangsa sendiri. Ini kan terjadi nih. Ya, suku Arab menjajah orang Batak. Orang Batak kok diam-diam aja. Bergereja nggak boleh, beribadah nggak boleh. Ini dibawa paradigma ke Arab-Araban. Yang kita mau paradigma ke-Indonesiaan. Ya. Ini testimoni dari Pak Profesor Emeritus Dr. Tri Sumantri, MS, Master Sarjana Hukum. Beliau bahkan mengatakan apa? Reformasi gagal total. Makanya dia bilang apa pesannya? Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bisa menyelamatkan ini ya kalau nggak ada patriot-patriot pejuang, ya anak-anak Ibu Pertiwi ini. Ya. Nah ini apa maknanya kalau masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan dan para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama bahwa makna substansi yang tercantum di dalam amanat pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah suatu grand design yang berisi perintah untuk diwujudkan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya, oh kita ngomong enak. Oh Pancasila, Undang-Undang Dasar belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sekarang saya tanya, konsepnya mana? Bagaimana? Yang penting itu bagaimananya, bukan tentang apanya. Dan siapa mendesain perintah itu. Nah, ini apa maknanya tadi para penyelenggara tidak memahami, para penyelenggara pemerintahan? Maknanya bahwa setiap pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan nasional, itu GBHN itu kebijakan nasional. Kemana arah? Buka definisi kebijakan, jangan nanti kebajikan lain lagi. Be careful the difference between wisdom and policy. Kalau polisi itu arah, mau kemana? Mau dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia? Ya harus ditentukan posisinya sekarang ada di mana. Mau menuju kemana? Nah, strategi nasional, program pembangunan nasional harus bertumpu pada amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 145 Republik Indonesia. Artinya apa? Para penyelenggara negara, ya, penyelenggara pemerintahan negara, baik yang berada di lembaga pemerintahan maupun yang berada di lembaga pemerintah non-departemen. Ada yang departemen, ada yang non-departemen. Termasuk institusi negara. Seperti TNI, bukan departemen. Polisi juga bukan. Di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, dia masuk dalam satu kementerian. Serta apa? LSM dan pihak swasta, ya, berkewarganegaraan Republik Indonesia harus menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya 145 itu sebagai grand design yang berisi apa? Perintah yang harus dijabarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pernah nonton film Patriot nggak? Karangannya Mel Gibson. Nah, ringkasan eksekutif ya. Pertama, ini kita bicara tadi itu nanti kita akan apa ya? Bahwa sejak awal kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka sampai saat ini realita kehidupan berbangsa masih dihantui konflik paradigma dan terminologi yang menyebabkan apa? Bangsa ini terpecah-pecah atau terpolarisasi. Kedua, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih menyimpan residu sampah paradigma, ya, belum terselesaikan secara tuntas, yang mengakibatkan konflik, ya, terjadinya konflik sesama anak bangsa, konflik amongst the people, bahkan menjurus war amongst the people, karena ada campur tangan, ya, campur tangan suku bangsa lain, negara lain. Ada negara, ada juga non-state actor, ada state actor. Hati-hati loh. Yang namanya ISIS itu state actor. HTI, FPI itu juga state actor. Hati-hati loh, dia bukan negara. Ya. Nah, mengakibatkan konflik sama anak bangsa, sesama suku dan antar suku. Sesama agama dan antar agama. Sesama ras, antar ras. Sesama golongan, antar golongan. Bisa terjadi nggak suami istri yang rasnya berbeda? Bisa bacok-bacokan. Agamanya beda. Bisa bacok-bacokan. Sukunya beda. Bisa bacok-bacokan. Bukan suami istri saja, keluarganya pun ikut. Aduh, mengerikan ya. Kalau nggak ngeri ya terserah kalian lah. Yang ketiga, paradigma merupakan kerangka landasan pemikiran mengenai kehidupan di mana kita hidup. Cara sederhana ya untuk memahami paradigma adalah apa? Dengan cara apa? Memandangnya sebagai peta. Contoh, tujuan kita adalah keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tujuan nasional. Serta utuhnya jati diri bangsa Pancasilais sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 45. Tetapi untuk mencapai itu diperlukan peta yang kita sebut paradigma. Ya, maknanya apa? Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia memerlukan apa? Paradigma karakter nasional keindonesiaan sebagai peta atau kompas, bukan jarum jam. Ya, hari ini saya jadi presiden, besok kalau perlu anak saya, kalau perlu cucu saya, kalau perlu saudara saya. Di bupati juga begitu, sama aja menciptakan dinasti. Itu bukan peta. Bahkan melanggar Pancasila, nggak adil dong. Emangnya banyak orang yang nggak bisa mimpin negara ini? Oh banyak, yang jujur pun banyak, yang berkarakter pun banyak. Cuman dia tidak ada kapal. Tidak ada perahu. Jadi kita memerlukan, kehidupan ini memerlukan peta. Mau dibawa kemana? Konstitusi itulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup, kalau mau negara ini mau hidup. Seperti kita lah. Yang katanya orang percaya. Peta kalian mana? Mau masuk surga? Kompas kalian mana? 1 senti aja, 1 mili aja, ya 1 derajat aja nggak boleh melengsek, melenceng. Kalau melenceng, tadinya mau ke utara, kita bisa ke selatan. Jadi apa? Maknanya kehidupan itu di negara kesatuan ini memerlukan paradigma karakter nasional keindonesiaan. Bukan ke Arab-Araban, bukan ke Cina-Cinaan, bukan ke Batak-Batakan, bukan ke Jawa-Jawaan, bukan ke Manado-Manadoan. Ya. Tapi kita perlu kompas. Kompasnya apa?
Ya, untuk menuju Indonesia Raya, the Great Indonesian. Donald Trump make American great again. Ya, apakah kita tidak bisa pemikiran yang sama? Make Indonesia great again. Tapi untuk membuat great again itu perlu patriot-patriot, pejuang yang memiliki semangat juang, merasa kita ini anak siapa? Anak Ibu Pertiwi, bangsa Indonesia. Ya, sekarang nggak tahu adik-adik itu kayak apa. Kemarin saya bilang hati-hati. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan terjadi pengangguran besar-besaran. Wah, ini presiden berikutnya berat ini. Makanya nanti coba kita cari waktu ya. Aduh, saya semoga aja kuat. Ya, kapan kita bicara? Seperti apa sih kriteria presiden tahun 2024 ini? Bisa nggak dia memenuhi kriteria itu? Soalnya sudah dipajang kan? Hanya 3 orang ini. Bukan berarti nggak ada calon presiden yang lebih baik. Banyak. Tapi mereka tidak punya perahu, tidak ada kesempatan, sudah ditutup kesempatan itu. Nah, sekarang keempat, paradigma merupakan paradigma merupakan kerangka landasan pemikiran mengenai kehidupan di mana kita hidup, di mana kita berada. Paradigma orang Afrika ya beda kerangka berpikirannya. Ya, paradigma orang Papua. Ya, dia punya sendiri paradigmanya. Tetapi setelah dia menyatu, melebur menjadi satu dengan Indonesia, paradigmanya harusnya berdasarkan Pancasila. Karakternya itu karakter keindonesiaan. Ya. Nah, mengenai kehidupan di mana kita hidup, ya seperti ikan dengan air. Maknanya apa? Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Demikian juga air diciptakan untuk kehidupan bagi ikan. Ya, coba kalau kita lihat, tanpa Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin ada. Makanya Pak Harto pernah menyampaikan bahwa jiwa Pancasila itu terletak di mana? Kalau kita melihat ya dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, itu berbeda-beda semua. Itulah Pancasila. Saya kemarin di SMA Taruna sama SMA ya perwakilan SMA seprovinsi Jateng, saya tanya Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Jawabannya apa? Berbeda-beda tapi satu. Padahal di sana pemahaman kata satu itu ada 3. Ada eka, ada tunggal, ada ika. Sama pengertian, sama maknanya sama artinya satu, karakternya satu, tetapi maknanya berbeda. Nah, begitu saya jelaskan, siapa yang bisa menjelaskan, saya kasih 1 juta. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Buka pakai Google. Waduh, macam-macam lah. Setelah saya jelaskan, baru mereka paham. Sama di ruangan ini kita juga di Zoom ini. Jadi, tanpa Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin ada. Ibarat Indonesia itu adalah manusianya. Ya, kalau kita gambarkan seperti ikannya lah. Tidak mungkin ada kalau tidak ada Pancasila. Ibarat air kehidupannya. Inilah, this is about paradigm. Anak yang saya kasihi, yang saya banggakan, saya tadi malam Ini hari kedua, Jumat malam. ada yang perlu saya sampaikan. Tolong ditanamkan di jiwa raga kita
Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada. Seperti ikan dengan air, itulah paradigma. Ikan, ya kalau nggak ada air, mati nggak? Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah ikannya, kalau nggak ada Pancasila, mati nggak? Coba tanamkan itu ya. Saya kemarin lupa, saking banyaknya pertanyaan dari kalian, jawaban kalian. Yang kedua, tolong dibedakan vision sama sudut pandang. Kemarin siapa yang bilang wawasan sudut pandang? Kau ya. Vision itu adalah impian. Catat. Ya, impian kita. Dan vision itu bukan sudut pandang. Vision itu lahir dari hati nurani, tanam. Ya, vision itu melampaui. Ya, vision itu melampaui. Kalian bisa mimpi melampaui. Mimpi kita apa? Merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Tetapi melampaui apa? Ancaman, gangguan, hambatan. Catat itu ya. Saya kemarin lupa. Jadi begitu banyak tantangan, vision kita itu harus merdeka. Nah, merdeka itu tergantung kalian. Anak muda. Bukan tergantung kami lagi. Makanya bangun pemuda-pemudi. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, negara ini berubah karena pemuda. Indonesia merdeka karena pemuda. Orde lama tumbang karena siapa? Pemuda. Orde baru tumbang karena apa? Orde reformasi tumbang nanti karena apa? Iya, jangan reformasi. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya tadi minta waktu ya. Satu lagi yang terpenting, hubungan silaturahmi kita jangan terputus. Saya tadi udah bilang, saya setiap minggu itu ada di Zoom menyampaikan wawasan kebangsaan detail. Bayangkan setiap Zoom itu saya menyampaikan 4 jam, mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Jam 1 saya belum tidur karena adrenalinnya masih naik. Nanti tadi sudah saya sampaikan sama ketua OSIS, ya, biar penjelasan Pancasila apa segala macam itu lengkap, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Karena belum kemarin itu baru pengantar sebenarnya. Oke ya, saya besok pulang, saya mohon pamit. Ya, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Ya. Terus satu lagi, saya mau melihat kalian nanti acara apa namanya? Api unggun. Ya, saya ikutlah. Saya sudah bagian dari kalian. OSIS ini saya pertama kali masuk di sini. Kalian ada di hati saya. Oke, terima kasih. Ya, itu penutup dari beliau. Tadi ya saya secara umum, secara lembaga juga menyampaikan itu. Selamat kembali ke keluarga masing-masing. Jangan lengah selama di perjalanan. Oke. Ringkasan eksekutif ya tentang paradigma. Prinsip paradigma adalah bahwa kita menciptakan dunia tempat kita hidup. Kita menciptakan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, untuk kita hidup, tempat kita hidup, menciptakan dunia, menciptakan Indonesia. Kalau boleh, ya, minta sama Tuhan, Tuhan, ya, saya jangan lahir di Indonesia lah, saya jangan jadi bangsa Indonesia lah. Tapi nggak bisa. Nah, iya, dunia itu tunduk kepada mentalitas kita sendiri. Sebenarnya bumi Indonesia ini tunduk kepada kita. Tuhan juga bilang, kuasailah bumi. Ya, secara menyeluruh. Artinya apa? Manusia berdasarkan kerangka pikirannya menciptakan paradigma kehidupan di mana manusia itu harus tunduk pada suatu paradigma yang diciptakannya. Kalau kita menciptakan ideologi Pancasila sebagai suatu paradigma, ya, satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara. Kemudian yang kedua,
Ya, amanat pembukaan konstitusi Undang Dasar 45 itu paradigma yang kita ciptakan. Tapi kita harus tunduk kepada yang kita ciptakan itu. Bukankah Tuhan berfirman itu paradigma? Paradigma. Apakah Tuhan tidak tunduk kepada yang dia buat? Tolong dipahami yang begini-begini. Oleh karenanya, kita bangsa Indonesia telah menciptakan Pancasila. Amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 145 merupakan apa? Paradigma karakter nasional keindonesiaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Tetapi kita harus tunduk dan tidak bisa mengabaikannya. Saya katakan lagi, kita harus tunduk dan tidak bisa mengabaikan. Boleh Anda tidak setuju, tapi tidak bisa mengabaikannya, harus tunduk. Nah ini bagian kedua pemahaman paradigma. Tapi sampai di situ dulu ya. Nanti kalau saya jelaskan ini kita nggak punya waktu. Raja Uti. Loh, ini tadi saya ngomong didengar nggak ini ya? Halo? Raja Uti? Ya, siap Pak Jenderal. Ada. Saya dengar kok. Cuman tadi saya ini aja, unmute. Dengar Pak Jenderal. Yuk. Nah ini kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau bertanya, ya silakan saja di raise hand ya. Akan Ya kita ini buka. kan kalau masuk bagian kedua, nanti panjang sekali nih. Tapi bagian pertama itu baru pengantar saya katakan kan. Baru pengantar, belum pemahaman paradigma. Ya, kalau kita lihat di sini kan tadi jelas ini ya, fokus kita ini pengantar. Baru pengantar ini bagian pertama. Nanti bagian kedua paradigma, bagian ketiga karakter, baru nasionalisme. Ini aja udah berseri nih. Karena takut saya waktunya tak cukup ini kalau dijelaskan besok sampai pagi nih. Ya, mungkin Oke, ini sekarang tanya jawab dulu kali ya Pak Jenderal ya. iya, karena ini udah jam berapa ini? Udah jam 10. Udah 2 jam. Tanya. Oke lah, silakan tanya jawab lah. Ya, ini saya mau mungkin pemula ya sebelum nanti teman-teman bisa bertanya jawab. Jadi begini Pak Jenderal, permasalahan yang kita lihat di sini kan adanya residu paradigma ini. Jadi masih banyak orang yang belum sependapat masalah dasar negara ini kan, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan kebinekaan yang kita harus pahami bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ya inilah, ketika akan membentuk negara kesatuan, ini kan kita tahu ini berdasarkan konsensus Pak Jenderal gitu ya. Konsensus ya semua yang merasa nasib dan sepenanggungan di era kolonial dulu dan niat untuk membentuk suatu negara. Tetapi begini Pak Jenderal, mengenai ideologi, tidak semua orang itu katakanlah ya mau menerima Pancasila itu sebagai ideologi. Ada sebagian kalangan yang merasa bahwa ideologi yang pantas diterapkan itu adalah ideologi agama misalnya gitu Pak Jenderal. Meskipun sementara orang yang lain, kelompok lain itu tidak bermasalah dengan ideologi, mereka sepakat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi ada yang menganggap misalkan ya bahwa ideologi agama ini adalah perintah Tuhan dan itu harus diwujudkan. Nah, inilah yang menyebabkan residu paradigma itu Pak Jenderal. Nah, bagaimana cara supaya orang itu bisa lepas dari bayang-bayang niat seperti ini Pak? Karena bagaimanapun sampai kapanpun selama paradigma ideologi negara itu harus ideologi yang bersifat teokrasi atau ideologi agama baru yang benar. Nah, ini pasti akan berbenturan dengan yang lain Pak Jenderal gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana menghilangkannya sementara ini bagian dari mungkin perintah dalam suatu keyakinan gitu Pak Jenderal. Terima kasih Pak. Baik, jadi begini ya. Saya ya dulu pernah saya jelaskan, tapi ini karena ini seri ya, seri pertama. Makanya rugi kalau yang nggak ikut. Saya tidak akan ulang lagi nih. Saya nggak sempat, ya kan. Ideologi itu tidak pernah mati. Kecuali ditinggalkan oleh pengikutnya.
Ya, ideologi tidak akan pernah mati kecuali ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia sadar sendiri. Contoh, berapa banyak teroris-teroris yang ikut ISIS dulu? Ya, termasuk juga teroris bom Bali. Dia meninggalkan ideologi yang dia pahami, dia yakini, bahkan sudah fanatik. Nah, kalau ditanya how-nya, sebenarnya belum sampai ke sana kita ini. Ya, pertanyaannya masih jauh. Kita baru bicara mengapa. Ya kan? Nah, tetapi saya katakan, ya bagaimana ya di dalam mindset anak-anak muda sekarang, dia harus menjadi agent of change. Memviralkan. Nah, ini makanya berat. Saya kemarin tuh seperti dapat bulan jatuh ke pangkuan, diminta saya ngajar di sekolah SMA Taruna. Itu ya, masih ada ribuan lagi tuh yang tidak sempat mengikuti. Ya, cuman nggak muat, itu aja udah 1.000 orang, coba. Saya ngajar aja nggak turun. Kalau tidak mendekat kepada mereka, malam hari lagi sudah ngantuk-ngantukan, udah capek seharian. Bayangin, habis makan lagi saya ngajar, malah minta tambah. Ya. Tetapi apa juga waktu juga yang memisahkan kita. Jadi bagaimana kita menjadi agent of change? Viralkan. Seperti apa yang saya lakukan inilah. Pelan tapi pasti. Mulai nanti kita membicara di lingkungan, ya, di lembaga pendidikan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Saya juga nanti tanggal 3 Juni mau saya kumpulkan itu keluarga besar saya, yang satu kakek di rumah saya. Mau saya brief dia. Bagaimana hidup di kerajaan Tuhan, bagaimana hidup di kerajaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena ancaman ini udah bertubi-tubi. Jangan dikira kita ini baik-baik saja. Enggak, ancaman itu udah sampai ke tempat tidur. Dengan globalisasi ini. Ya. Besok kapan kita buka ya? Kenapa Cina itu udah maju? Jadi kita bagaimana menyampaikan doktrin paradigma ini kepada semua anak bangsa. Tapi jangan saya sendiri dong. Saya lone ranger ini. Dari awal saya sudah menyampaikan program untuk Galarua. Tapi nggak mau dikerjakan. Nah ini saya nanti akan pulang balik ini. Bahkan nanti tanggal 26 saya ke Bali. Nah, ini mumpung aja saya baru pulang kemarin kan. Saya sampaikan, jadi bagaimana anak muda itu ditanamkan. Yang paling berat ya, di TNI juga paling berat. Mencabut ide lama dengan menggantikan ide baru. Sangat sulit. Nggak usah di TNI, di gereja aja, sulit kok. Saya udah teriak-teriak. Ya kan? Yang mau dipakai mana? Holy Bible atau Alkitab? Contoh. Makanya di negara kesatuan ini mau pakai piagam Jakarta atau Konstitusi Undang-Undang 45? Keputusan. Makanya diperlukan negarawan. Apa kriteria negarawan kita lihat nanti. Cuman nanti jadi kampanye ini. Ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Nanti akan detail kita sampaikan. Ya, akan kita sampaikan. Ya. Bukan di sini. Ini baru pengantar. Mengapa terjadi seperti ini di bumiku ini? Mengapa terjadi di negaraku seperti ini? Jepang aja yang dulu kejam setelah reformasi Meiji, restorasi Meiji. Coba bungkuknya aja 10 kali itu kalau ketemu orang. Saya juga kaget, kok ini dulu bangsa Jepang ini penjajah katanya kan gitu. Bahkan dia bilang apa? Saya ketemu sama berapa jenderal-jenderalnya atau kalau waduh seandainya saya tahu strategi Sun Tzu seperti ini, nggak akan begitu kami katanya. Tidak akan menjajah. Ya karena dia itu tadi negara yang mempunyai nasionalisme sempit. Hati-hati loh. Nasionalisme tertutup. Sama dengan Hitler juga, Calvinisme namanya, nasionalis sempit.
Ya, Dutch über Els, merasa dia suku Arya yang paling hebat, paling apa segala macam. Dulu kejadian begitu lomba olimpiade, lomba lari kalah sama orang hitam. Ngamuk-ngamuk dia. Hati-hati loh. Ya. Jadi inilah, karena sadar atau tidak sadar, kita ini sekarang terfragmentasi, terpecah-pecah. Sementara di tempat lain ada yang terintegrasi. Inilah beratnya. Itu haunya nantilah para Jauti ya, karena kita belum sampai ke sana itu. Jadi Oke Pak Jenderal, nggak apa-apa. Cuman Oke, ya memang jadi- itu yang ini ya. Cuman satu lagi Pak Jenderal, ini saya cuman sekedar komen aja. Kalaupun Oke. kita mau berikan pendidikan seperti ini kepada generasi muda ya, anak-anak SMA, tentunya tidak mungkin Pak Jenderal sendiri yang menghandle, harus banyak juga ya, katakanlah seperti zaman dulu ya, ada penatar atau pendidik yang lain. Tapi sepertinya kok ini nggak ada Pak, sejak mata kuliah kewiraan untuk mahasiswa zaman kami dulu dihapus, nggak ada mata kuliah seperti ini lagi untuk generasi muda. Nah ini juga jadi persoalan Pak Jenderal gitu. ya, memang itulah persoalannya. Kan saya bilang, perlu ada, ya apa, menyiapkan kader. Menyiapkan kader-kader generasi muda. Loh, saya bicara begini bukan membicarakan, mengestafetkan Pancasila sama konstitusi. Karena itu tadi Pak Sri Sumantri almarhum juga bilang, masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, stakeholder, ketua-ketua partai itu ngerti Pancasila nggak? Ngomong nggak? Undang bicara di sini, sama nggak? Nanti kalau saya ngomong terlalu sombong. Undang dia suruh bicara Pancasila, sama nggak? Beda Pak Jenderal, kalau Pak Jenderal kan udah aplikatif sifatnya gitu. Kebanyakan pendidik yang lain Ya, itu ini, masih sebatas konsep gitu Pak. ya ini baru apa? Baru pengetahuan. Ya, pengetahuan Pancasila dan amanat konstitusi belum dipahami secara mendalam. Nanti kalau sudah best knowledge, udah ganti wifi-nya. Wifi udah diganti. Passwordnya. maka nanti best pengambilan keputusan. Ya, untuk apa saya tahu knowledge? Kalau hanya knowledge saja tidak saya pahami, nggak ada artinya. Jadi proses kemampuan mengambil keputusan itu harus best knowledge dulu. Kemudian dipahami apa esensinya. Baru best decision making process. Karena hidup ini adalah keputusan bukan kesempatan. Seperti monyet mencari kesempatan dalam kesempitan, itu monyet. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kalau melayani Tuhan. Nah, sekarang kesempatan melayani rakyat. Mau mereka melayani rakyat? Keputusan. Saya menyampaikan ini bukan keputusan. Panggil itu Keputusan, Pak. profesor, doktor, jenderal, segala macam itu. Panggil suruh ngomong sini. Kalian undang aja ngomong. Kenapa enggak? Belum tentu dia paham. Ini baru pengetahuannya. Memahami sejarah detail, understandingnya belum. Nanti tunggu. Belum sampai bagaimana menyerap itu puluhan tahun sejak zaman Mojopahit. Pancasila itu ada di Indonesia, tidak ada di Arab, tidak ada di Cina. Ada mungkin yang sama isinya, tapi bukan Pancasila namanya. Mojopahit bisa bertahan 4,5 abad. Ya. Cuman tolong diperhatikan ya. Anehnya begini, kenapa setiap angka 7 ini ya selalu menjadi persoalan bagi bangsa ini. Dulu abad ke-7 ya, Kerajaan Mojopahit, Sriwijaya. Ya. Kemudian abad ke-14 Mojopahit. 7 semua, sekarang abad 21. Jangan-jangan Indonesia nanti hancur lagi nih. Itu perkiraan saya ya. Pelajarilah, jangan meninggalkan sejarah.
Kita bukan meninggalkan, melupakan lah. Kalau perlu dibenam aja, dikubur. Makanya jangan bilang, bumikan Pancasila. Artinya apa? Kubur Pancasila. Tapi udah termakan semua kita ini. Di framing. Bumikan Pancasila. Bumikanlah salah. Harusnya Pancasila itu bukan dibumikan, dijunjung tinggi. Di apa? Diimplementasikan. Apa bedanya aktualisasi sama implementasi? Aktualisasi itu belum dinormalkan. Pancasila adalah ideologi negara. Konstitusi belum dinormalkan, belum disahkan. Ya. Orang sudah berpancasila enggak? Sudah. Nenek moyang saya, kakek moyang saya sudah melakukan nilai-nilai Pancasila kok. Nenek saya tuh sama kakek saya dulu berdoa sama Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Dia juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Kakek saya itu makan nasi sama garam itu, tanya cucunya, itu ada 138 orang kami cucunya. Tanyalah. Kakek saya itu makan sama garam aja siap kok. Yang saya mau beritahu, ya. Apa? Musyawarah. Oh sudah. Persatuan. Oh, anak cucunya itu kalau bisa kalian bersatu ya, jangan saling berkelahi ya. Musyawarah untuk mufakat. Waduh, setiap mau ada pesta, mau itu baru dibaptis kayak nek sidik kayak, ya kan? Martonggo Raja mau dikuburkan, semua musyawarah. Keadilan, udah ada aturan. Jadi Pancasila itu sudah diaktualisasikan walaupun belum dinormalkan. Ketika dinormalkan, itulah namanya implementasi. Nah, ketika implementasi, kok kacau balau? Disepakati, diatur, diundang-undangkan. Bullshit semuanya. Silakan. Jadi, para Jauti, ya oke lah. Ya, Pak Silakan Jenderal. bertanya. Di Forkom sebenarnya- begitu juga sekretaris maunya berapa gaji? Sekian kan? Apa ini? Oke, sekarang Pak Andi USA, silakan Pak Andi langsung aja. Kan sudah jadi co-host, ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,